selalu dibunuh oleh Dajjal. Dan itu nggak banyak jumlahnya, nggak banyak. Tapi kalau yang Najud asal ragu pantai, walaupun anak kecil, walaupun bayi, jangan pantai. Setelah semua manusia dibuka, sampaikan kebenaran. Cerita, ya, kita tidak bercerita, cukup sebatas yang adanya. Dan lagi juga di masa ini, ibu-ibu yang paling banyak di dunia. Ibu-ibu jumlahnya pada masa itu kata Rasulullah SAW 1/50. Satu orang laki-laki, 50 orang wanita. Proses senyum-senyum kayak ada peluang gitu ya. Cuma di masa ini ibu juga sudah, semua orang juga sudah seperti itu kok gitu ya. Udah nggak begitu penting lagi. Ibu juga sudah sangat full keyakinan ini tadi. Persiapan sekarang adalah ibadah menuju akhirat. Ibu nggak lagi mikir siapa yang jadi suamiku, siapa jadi suami anakku, nggak akan mikir itu banyak, nggak akan banyak. Kalaupun ada yang mau, paling-paling 1 nikah 4. Kayaknya bapak itu sudah pergi semua. Kita kembali kemari. Disinilah dia pembicaraan kita tentang teriakan-teriakan akhir zaman. Kenapa? Kalau di fase 1, 2, 3, dan 5 Islam memimpin dan menguasai dunia. Ya. Cuma bila fase pertama, kedua, dan ketiga Islam mendominasi dan memimpin dunia, 2/3 dunia di bawah kekuasaan Islam. Di fase ini kata Rasulullah, Islam memimpin 100%. Allahu Akbar. Seluruh dunia tunduk di bawah pemerintahan Islam. Pusatnya di mana nanti? Di Pekanbaru. Nah, di Jakarta kali lah. Nah, di mana mungkin di Arab Saudi? Oh enggak juga. Lalu di mana? Di Palestina. Di Palestina. Tempatnya nanti Baitul Maqdis. Ya, bukan di Arab Saudi, bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Irak, bukan di mana-mana, tapi tempatnya nanti adalah di Baitul Maqdis, Palestina. Rasul mengatakan saat pertama kali dikumandangkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, setelah Baitul Maqdis dibebaskan, langsung khilafah Islam dikumandangkan. Saat itu kata Rasul, dunia sedang penuh dengan pertumpahan darah. Dunia sedang berperang di mana-mana. Bencana dan kelaparan terjadi di mana-mana. Pada saat itu kata Rasulullah, negeri yang paling aman hanyalah Palestina. Makanya saya sering kalau ngaji nyampaikan, kalau ada yang bertanya ya, Buya, kemana kira-kira Buya mengarahkan kami hijrah nanti di akhir zaman? Saya katakan, kalau antum mampu, kalau anda sanggup, siapkanlah segala sesuatunya. Kalau terdengar khilafah Islam yang dikumandangkan secara resmi, diakui oleh seluruh ulama-ulama sedunia di Palestina, nanti ke sana kita mengumpulnya. Kalau ada dana, kalau ada kemampuan, kalau nggak ada, di sini saja. Cari pula cara di sini. Gimana caranya kita untuk bisa bertahan? Bukankah nanti selain Palestina di semuanya kacau? Betul. Indonesia kacau, betul, ya, betul, betul sekali. Di penghujung fase keempat, dunia penuh dengan teriakan. Mulai nih. Di penghujung fase keempat, dunia penuh dengan teriakan, ratapan, bahkan saking beratnya kondisi saat ini kata Rasulullah. Orang beriman yang kuat imannya lewat kepingkuran, dia berharap kalau dia yang ada di dalam kuburan itu. Saking beratnya hidup di atas hukum bumi. Berat, makanan susah didapat, harga semuanya tinggi, menculang, perampokan di mana-mana, orang membunuh hanya gara-gara sesuap makanan. Kemudian perang demi perang, penyakit yang tidak bisa diperhentikan, tidak bisa dipadamkan, berbagai macam jeritan rintihan muncul di sini semua. Di penghujung, ya, bertolak belakang habis dengan fase kelima. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi kalau begitu, untuk fase kelima, saya rasa
kita semua pasti menginginkannya dan pasti mengimaninya karena ada ayatnya dan juga ada hadis yang ini. Sekarang fase keempat. Di fase keempat ini perlu Bapak Ibu ketahui ujian yang paling berat. Tadi kami katakan ya, fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Di sini Islam mendominasi dunia dan dunia. Dan pada fase 1, 2, 3, dan 5, setan sangat sulit mencari calon ahli neraka. Namun di fase keempat, disinilah mereka pesta habis-habisan, jihad maksimal setan dan jin untuk memperbanyak calon penduduk neraka di fase kelima, di fase keempat. Karena Islam tidak memimpin, karena Islam tidak sedang menguasai. Kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, di fase ini sekarang kita hidup, saya amat ya, kita hidup di masa yang sangat berat. Di masa ini orang hidup mengalami ujian yang disebut oleh Rasulullah dengan sebutan fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah. Apa arti fitnah duhaimah? Bahasa Arabnya seperti ini. Fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah itu adalah fitnah yang menteror kehidupan manusia secara fisik dan secara agama. Ya, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap, seperti potongan-potongan malam. Malam bagaimana? Selepas sholat Isya dari jam 8 masuk jam 9 tambah gelap, tambah dingin. Dari jam 9 ke jam 10 tambah gelap, tambah dingin. Dari jam 10 ke jam 11 tambah gelap, tambah dingin. Dari jam 11 ke jam 12 tambah gelap, tambah dingin, tambah berbahaya kalau kita di luar, betul tidak? Dari jam 12 ke jam 1, dari jam 1 ke jam 2, jam 2 ke jam 3, semakin subuh, nah itu semakin tersaring orang-orang yang bisa bangkit di saat menjelang subuh itu. Makin tersaring, makin sedikit jumlah orang yang bisa bangkit untuk tahajud, menegakkan agama, menjalankan agama. Ini fitnah duhaimah. Oke, sekarang fitnah duhaimah itu Rasulullah SAW mengatakan akhir dari fitnah duhaimah adalah tanda besar kiamat yang nomor 2 muncul. Apa dia? Silakan. Apa tanda besar kiamat yang nomor 2? Bagus. Itu dia. Yang pertama apa? Benar. Antum tadi hadir di sana apa? Ya, ini manusia yang paling tertutup, di mana iblis pun akhirnya menekan kontrak kerjasama dengan dia. Dajjal. Puncak dan akhir dari fitnah duhaimah munculnya manusia ini, Dajjal, yang mengklaim dan mengaku bahwa dialah Tuhan, Rabbul Alamin. 2/3 manusia sujud menyembah Dajjal. Ini fitnah duhaimah. Puncak dari seluruh fitnah duhaimah di fase keempat adalah Dajjal keluar. Dajjal keluar. Dan Dajjal ini serunya dia membagi-bagi makanan. Ketika manusia semuanya dalam keadaan kelaparan, dia berbagi makanan. Sudah datang berita, Dajjal memasukkan lalu membawa jutaan ton makanan. Yang mau silakan gabung di sini. Itu diumumkan sebelum dia masuk. Karena tidak ada satu kota pun di muka bumi kata Rasulullah kecuali Dajjal masuk, dan di belakangnya membawa bumbungan makanan. Saat itu manusia semua sedang kelaparan. Dan diumumkan oleh kaki tangan Dajjal, suksesnya Dajjal di setiap kota sudah diumumkan bahwa Tuan Agung Dajjal akan masuk ke kota Pekanbaru umpamanya ya, hari Kamis dari zuhur sampai asar umpama. Itu diumumkan sehingga yang mau mendapatkan makanan, minuman, fasilitas kehidupan dan melihat atraksi kemampuan ketuhanan Dajjal silahkan datang. Dan saat itu orang yang mengalami ujian hidup yang sangat berat sejak terjadinya hantaman meteor yang menyebabkan dukhon ya. Ini nomor 1 adalah dukhon. Dukhon ini karena adanya hantaman meteor yang menabrak bumi
dukhan. Sejak dukhan menuju Dajjal, orang-orang susah untuk hidup di dunia. Kemarau dan paceklik panjang, kelaparan kota di mana-mana, segala perebutan makanan, orang perang di mana-mana. Lalu datang Dajjal menawarkan kehidupan. Di samping Dajjal memiliki puncak sihir terkuat. Dengan tangannya dia bisa menyulap langit menurunkan hujan. Dengan tangannya dia bisa menyulap tanah yang bagus untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak pun bisa hidup. Dengan tangannya dia bisa mengatraksikan, membuat api dan menciptakan surga. Maka dia mengatakan, akulah Tuhan kalian yang selama ini kalian sembah. Orang-orang yang lemah iman pasti akan sujud dikasih oleh Dajjal. Ambil oleh kalian, berapa kalian mau? Makanan, fasilitas kehidupan, silakan, berapa kalian mau? Tapi iman kita sudah kita. Iman kita sudah diangkat. Iman kita sudah, siapa kata Rasulullah, siapa saja beriman dengan Dajjal sampai dia mati, dia tidak akan lagi pernah beriman kepada Allah, dan dia tetap di neraka jahanam selama-lamanya. Orang paling banyak dari umatku menjadi pengikut Dajjal dan penyembah Dajjal adalah kaum wanita. Kaum wanita ini yang paling banyak nanti menjadi penyembah Dajjal. Ayo ibu dan sekarang banyak sujud kepada Allah. Dan sekarang banyak ibu minta sampai nangis. Ya Allah, kalau memang di masa kami ini Dajjal keluar, tolong selamatkan iman kami ya Allah. Tolong selamatkan iman kami. Kita kalau mati dibunuh, insya Allah kita masih selamat di akhirat kita, ya kan? Tapi kalau iman kita yang mati, iman kita yang hilang, tak ada yang bisa menyelamatkan kita lagi. Kita kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, jadi dengan ini, ya, puncak daripada fitnah Juhaima adalah Dajjal. Cuma Dajjal ini tak akan lama. Berapa lama Dajjal ketika dia muncul? Berapa lama? 40 hari. Diterjemahkan langsung oleh Rasulullah. Ya, lalu kita uraikan 1 tahun, 1 bulan, 2 minggu. Ulang ibu. 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Gimana ceritanya kok bisa 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu? Padahal dalam hadis Nabi cuma 40 hari. Gimana ceritanya? Karena kata Nabi 40 hari itu, 1 hari pertama sama dengan 1 tahun, 1 hari kedua sama dengan 1 bulan, 1 hari ketiga sama dengan 1 minggu. Hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Jadi berapa? Kan dia kan 1 tahun, 1 bulan, 2 minggu. Sejak Dajjalnya muncul. Nah, Rasulullah bersabda, sebelum Dajjal muncul ke tengah-tengah kalian, rantai-rantai yang mengikat Dajjal terlebih dahulu lepas. Sekarang Dajjal dah lepas apa belum? Jawab bu. Dajjal dah lepas apa belum? Lepas dari apanya? Kata Nabi Ad-Dari, kami berjumpa dengan Dajjal yang ada di tengah pulau laut Yaman. Saat itu dia ada di kuil tua di tengah hutan. Dajjal dalam keadaan terlantai, kakinya dirantai dengan rantai besi yang besar dan berat. Tangannya juga dirantai dengan rantai besi yang besar dan berat. Lehernya juga dibelenggu dengan besi yang besar dan berat. Sementara kekuatan dan kemampuan sihirnya juga masih ditahan oleh Allah. Dan saat itu Dajjal berkata, 3 tanda saya lepas nanti. Bila tanda itu sudah terjadi, berarti saya sudah lepas. Demi Allah Bapak Ibu, ketiga tanda itu dalam hadis Sahih Muslim adanya di Palestina. Dan tanda itu sudah saya periksa dengan 95 orang jamaah. Kami dengan jamaah masing-masing suami istri dari Jakarta, dari rumah kami pergi sama-sama ke sana. Saya bawa istri, saya survei langsung ke tempat itu. Kami lihat dengan mata kami foto dan kami tanya kepada warga masyarakat. Ternyata kata mereka ini sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini. Ayo sekarang antarkan kami ke tempat satu lagi, yaitu ke mata air Sugar. Kata mereka, apa ke sana? Kami mau melihat bagaimana kondisi mata air itu. Kata mereka, tak payah itu istilah Malaysia ya. Tak usah, tak perlu. Kenapa? Sudah 2 tahun ini mata air Sugar sudah tidak boleh lagi mengeluarkan air. Maka merinding kami mah. Karena itu syarat Dajjal lepas. Danau Tiberias menyusut, kemudian dan mata air Sugar tidak mengeluarkan airnya, dan itu sudah terjadi.
Kemudian kami pun sengaja pergi ke kebun kurma Baisan, yaitu dekat perbatasan dengan Yordania. Kami lihat kebun kurma itu sudah tidak seperti dulu, kata mereka. Sekarang kurma-kurma yang lama sudah pada mati, yang baru susah untuk menghasilkan buahnya, dan ini cenderung kepada tidak akan berbuah lagi. Masih tumbuh batangnya, tapi tidak berbuah lagi. Dan itu terjadi. Maka dengan ini, karena didukung oleh data-data yang lain, ya, saya berkata Allah yang Maha Tahu. Saya meyakini saat ini laknatullah Dajjal ini sudah lepas. Itu keyakinan saya. Bila saya salah, Allah Maha Pengampun. Tapi dengan tanda-tanda yang ada, saya yakin demikian, saya sampaikan kepada kaum muslimin. Jika ini benar, saya sudah sampaikan kepada umat. Dan tidak salah juga kalau umat yakin dan percaya. Kenapa begitu? Waktu zaman Nabi Muhammad saja ada di antara sahabat yang malah yakin betul bahwa siapa namanya itu? Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Sampai-sampai Umar menghunus pedang dan minta izin pada Rasulullah. Izinkan aku ya Rasul. Kamu mengapain kepada Rasul? Saya mau bunuh Ibnu Dajjal. Saya yakin itulah Dajjal yang kau ceritakan. Kata Rasul kepada Umar, jika dia benar-benar Dajjal, kamu akan sanggup melawannya. Dia bukan tandinganmu dan kau tidak akan bisa menyentuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, kau bunuh dia. Apa guna bagimu bunuh orang yang tak bersalah? Sampai Rasulullah meninggal, lalu Khalifah Abu Bakar naik menjadi khalifah. Umar bin Khattab selalu menggantikan. Salman bin Khattab ditusuk 9 kali tusukan. 3 hari beliau tergeletak dalam keadaan sakit berat. Beliau sempat masih sempat berkata, saya masih sangat yakin Ibnu Sayyad itulah Dajjal sejati. Nah, kalau zaman Khalifah Umar saja banyak para sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Kalau kita sekarang yakin Dajjal juga sudah lepas, di mana bedanya? Salah tidaknya para sahabat yang meyakini bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, bahwa di zaman mereka Dajjal sudah muncul. Rasul tidak membantah, sahabat-sahabat yang lain tidak membantah bahwa sudah ada Dajjal zaman mereka. Kalau di zaman ini kita menyampaikan kepada Bapak Ibu, hari ini Dajjal sudah lepas. Sebenarnya kalau bukan yang baru. Karena sekali lagi para sahabat sudah meyakini zaman mereka Dajjal sudah lepas, dan itu tidak salah. Sementara tanda-tanda indikasi menunjukkan lepasnya Dajjal lengkap di zaman kita. Jadi bagi saya kita tinggal menunggu hantaman meteor lalu bukan Dajjal. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali pada topik kita. Dajjal hanya 1 tahun, 1 bulan, 2 minggu. Karena Dajjal ini memang tidak terkalahkan. Bencana dan sebagainya. Yang paling banyak mati di sini laki-laki. Puncak mati itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ketika fase kelima, yang paling banyak tersisa adalah wanita. Laki-laki banyak habis itu di sini. Yang paling banyak habis laki-laki adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada beberapa komunitas manusia nanti yang tidak mampu dibantai melawan. Percuma, Ya'juj Ma'juj tidak akan terlawan, tidak akan bisa dilawan. Pasti mati juga. Cara yang aman adalah sembunyi. Nah, cara sembunyi yang paling benar adalah dari Ya'juj Ma'juj. Di mana kita cara sembunyinya? Dari Ya'juj Ma'juj. Di Bangkok. Kata ibu-ibu kita di bunker, kita sembunyinya di bunker tadi dari Ya'juj dan Ma'juj. Yang kita hargailah buah pikiran ibu-ibu kita. Sudah siap bunkernya, sudah dibangun sekarang, belum? Terserah. Tapi kalau firman Allah kepada Nabi Isa, hai Isa, la ilaha engkau, bawalah hamba-hambaku yang beriman bersama engkau ke atas puncak gunung Tursina. Pada hari ini aku telah melepaskan Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak akan ada yang mampu melawan mereka di muka bumi ini. Maka Nabi Isa pun mengajak Imam Mahdi, mengajak orang beriman lari ke gunung Tursina. Gunung Tursina itu di mana?
Gunung Tursina itu sebenarnya masih ujung daripada Syam dengan Mesir. Sekarang sudah dimasukkan ke daerah Mesir oleh orang-orang Mesir. Padahal dia sebenarnya masih di ujung Syam, masih di Syam. Tidak jauh itu dari Palestina, dia masih ujung Palestina. Ya, ini Palestina, ini Mesir. Nah ini di ujung ini adalah daerah Tursina, Gunung Tursina. Kaum muslimin yang kami muliakan, kenapa kita disuruh hijrah ke Palestina? Karena di saat huru hara puncak di muka bumi terjadi, daerah Palestina dijamin oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, daerah bumi yang paling aman seaman-amannya. Kalau Bapak Ibu punya rencana untuk hijrah, kita akanlah ke Palestina. Oh ya, nanti kami di sana tak ada keluarga. Kami nanti tinggal di mana di sana? Oh ya, nanti kami nggak pandai bahasa Arab. Divaksin. Oh ya, jawabannya sederhana saja, Bu. Mungkin nggak kira-kira Rasulullah perintahkan kita hijrah kalau seandainya kondisinya tidak ditolong oleh Allah saat itu? Mungkin tidak. Saya rasa tak mungkin. Pasti Allah tolong kondisinya saat itu. Masalahnya mau nggak kita? Siap nggak kita? Itu. Ibarat Allah, Allah yang kami muliakan. Bismillah. Dajjal nggak bunuh dia, Bu. Dajjal dia nggak akan membunuh. Bukan target Dajjal itu mematikan orang, tidak. Yang akan dibunuh oleh Dajjal hanyalah orang-orang beriman yang tertangkap oleh kaki tangan Dajjal, lalu diseret ke depan Dajjal, dipaksa mengimani Dajjal itu adalah Tuhan Rabbul Alamin. Orang beriman berkata tidak, tangkaplah Dajjal, baru dibunuh oleh Dajjal. Dan itu nggak banyak jumlahnya, nggak banyak. Tapi kalau yang dimaksud asal ragu pantai, walaupun anak kecil, walaupun bayi, jangan pantai. Setelah semua manusia di muka bumi yang berhasil ditemukannya dibunuhnya, maka dia pun menantang penduduk langit. Sehingga kata Rasulullah, Ya'juj Ma'juj pun melepaskan anak panah mereka dari puncak gunung tertinggi, kemudian lepaskan ke atas. Setan menipu mereka dengan melumuri darah ujung panah mereka itu dengan darah. Jadi kembalikan ke bumi dalam keadaan sudah berlumuran dengan darah. Lalu apa kata Ya'juj Ma'juj? Kita telah bunuh semua yang ada di bumi dan kita sudah kalahkan semua yang di langit. Kitalah penguasa langit dan bumi. Itu Ya'juj Ma'juj. Nah, dalam kondisi ini Nabi Isa alaihissalam, coba bayangkan angka kematian ya. Angka kematian ketika itu, kata Rasulullah, ketika Nabi Isa mendengarkan suasana sepi, ini sudah berhari-hari, sudah bermalam-malam di atas gunung Tursina, tak ada terdengar lagi keributan suara gemuruh dan riak di bawah sana tidak ada. Sepi. Itu berkat doa Nabi Isa alaihissalam. Bisa angkat tangan tinggi-tinggi di atas gunung Tursina, ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Karena kata Rasulullah, sejauh mata memandang yang dilihat oleh Nabi Isa dan orang beriman dari atas gunung Tursina, Ya'juj dan Ma'juj, orang Arab semuanya dibantai, orang Afrika dibantai, kemana pun Ya'juj masuk membantai, kemana pun masuknya Ya'juj dan Ma'juj membantai, sehingga saking banyaknya jumlah manusia yang dibantai, hampir-hampir orang-orang tidak ada lagi orang duduk. Kemudian doa Nabi Isa, Allah mendatangkan kuman, penyakit, virus dalam satu malam itu kepada Ya'juj dan Ma'juj, serentak Ya'juj dan Ma'juj mati. Satu bumi Ya'juj dan Ma'juj mati. Lalu Nabi Isa menyuruh seseorang, siapa yang paling berani turun ke bawah cari informasi ada apa sebenarnya. Saya sudah datang Ibu, Pak. Jadi saya sudah datang ke Tursina. Memang hawanya beda di daerah tepian itu ya. Kayak ada semacam aura yang sangat suci ya, aura yang sangat agung. Saya sudah merasakan itu, kami menangis. Kami berapa? 95 orang menangis di bawah
di tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu. Ya, jadi ketika itu di sini ada semacam kapal raksasa yang sangat tinggi, tapi di bawah. Kami berjalan di situ, ini mengelilingi, dan ini semacam ada gerbang raksasa di atas bukit itu. Pergi melingkar ke sana, dan memang tidak akan bisa orang yang sudah bersembunyi di balik, susah saya menggambarkannya ya. Di balik sana itu tidak akan bisa dia melihat pemandangan yang ada karena mereka juga tertutupi oleh dinding-dinding yang tinggi di atas puncak bukit itu. Sehingga Nabi Isa meminta siapa yang paling berani di antara kalian turun dengan resiko saya dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Lihat ada apa di bawah, kok sunyi sepi. Setelah Nabi Isa berdoa ya, ternyata orang itu balik kepada Nabi Isa melaporkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj seluruh telah bergelimpangan jadi mayat. Maka Nabi Isa pun menginstruksikan semuanya turunlah, sehingga kata Rasulullah tidak ada satupun tempat yang bisa diinjakkan oleh Nabi Isa dan orang beriman untuk melangkahi mayat. Saking tumpuknya mereka, jadi tanpa kaki kita bisa lihat tanahnya. Saking banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Parah, bersela-sela. Apa saya bercanda ini? Tumpang tindih ya, rapat padat tumpang tindih, sehingga tak ada tempat kaki yang bisa Nabi Isa pijakan. Itu sangat banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan Bapak Ibu adalah, di mana mereka sekarang? Kok gak kebaca oleh satelit kita? Kan sudah ada tim dari Inggris, dari Prancis, dari beberapa negara Eropa bekerjasama dengan Mesir dan beberapa negara di Timur Tengah untuk mencoba mendeteksi tempat mereka. Kok gak ketemu? Saya gampang saja saya menjawab. Kalau bagi Allah, kalau Allah sedang atur, semuanya sangat. Ibu tahu doa Nabi Isa setelah itu, setelah memakai yang sebanyak-banyak apa, Nabi Isa menyadar tidak ada tenaga manusia di bumi yang bisa membersihkan bumi dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kalau menggali kuburan sampai kapan gali kuburan? Kalau digatalkan ke laut, dilempar ke laut, siapa mana tenaganya? Orang banyak dibantai. Sekali lagi Nabi Isa mengatakan, bersihkanlah bumimu ini ya Allah dengan kuasa-Nya. Setelah Nabi Isa berdoa, di siang hari bolong itu langit langsung menjadi gelap gulita segelap-gelapnya, bagaikan tengah malam yang dikelilingi oleh awan yang maha pekat, bagaikan tak ada lagi bintang, tak ada sedikit pun cahaya pada siang hari bolong itu. Ada apa gerangan? Dari langit turunlah burung-burung raksasa yang jumlahnya sangat banyak, berlapis-lapis mereka turun. Burung itu kata Rasulullah, lehernya mirip sekali bentuknya dengan leher onta, besar lehernya juga sebesar leher onta. Udah kebayang? Udah kebayang tidak? Seperti apa kira-kira besarnya burung tersebut? Jumlahnya sangat banyak di langit, turun ke bumi menukik dan mengangkat mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj di bawah terbang. Sampai di sini saja hadisnya. Tidak diberitahu kepada kita kemana dibuang bangkai-bangkai ini, kemana dibawa, apakah dibuang ke laut atau dibawa ke langit, ke angkasa. Tidak ada lagi informasi. Hadisnya hanya sampai Allah datangkan burung-burung yang mengangkat bangkai-bangkai yang tidak mati tersebut selesai. Pertanyaan sekarang, langit yang terang benderang langsung gelap gulita seperti malam yang gelap. Tidak ada satu cahaya matahari yang tembus, saking banyaknya. Pertanyaan, di mana burung itu Allah simpan sekarang? Betul tidak? Sama juga, di mana Ya'juj itu sekarang Allah simpan? Jawabannya Allahu a'lam. Selesai. Jangan banyak tanya lagi kita. Allahu a'lam. Allah saja yang Maha tahu di mana mereka sekarang. Walaupun tembok dan benteng dari antara dua gunung yang dicor oleh Zulkarnain yang agung, dan gunung ke gunung itu sudah ditemukan sekarang, yaitu antara Azerbaijan dengan Armenia. Di situ ditemukan memang tembok yang terbuat dari besi yang dibungkus sekarang dengan es. Memang sudah ditemukan, tapi dari bawah itu nggak ada kehidupan.
Cuma dulu Ibnu Battuta ketika dia mendekati, dia mendengarkan suara hirupik dari seberang sana. Dan beberapa warga yang tidak berani mendekat, kalau kami mendekat, kami akan mendengarkan suara hirupik di sebelah sana. Masalahnya ketika sudah ada helikopter, ketika sudah ada drone, sekarang ketika ada orang yang sangat berani mencoba melangkah ke sebelah, tak ada dukungan lagi bukan apa-apa. Maka sekali lagi Allah baikkan mereka dengan kuasa Allah. Selesai. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, suasana yang kita hadapi di akhir zaman ini, yang akhir daripada teriakan-teriakan umat manusia itu adalah di tanda besar kiamat yang keempat. Di sini orang meninggal ada nggak teriak? Nggak ada. Di sini nggak ada teriak. Orang meninggalnya langsung. Kayak kita kena ini, kena apa? Ya sedang berjalan ya, seperti orang yang kena ada gaya pingsan yang sedang di pasar pingsan gitu. Ya, yang sedang di mall dia pingsan, sedang belajar dia pingsan. Kan ada orang yang macam itu kan. Nah, akan mirip dengan itu. Semua orang-orang beriman di tanda besar kiamat yang ketujuh meninggalnya serentak, nggak ada pakai teriakan. Meninggal di sana nggak ada. Meninggalnya pada anteng, pada tenang, pada adem, ayem. Meninggalnya enak semua. Ya. Jangan dapat bertanya pula, kalau kesana itu meninggal serentak nanti Bu ya, siapa yang menguburkan kita? Jangan ditanya pula lagi. Ya Bu ya, jangan ditanya ya Bu ya. Karena itu buat pusing kita aja. Udah kalau meninggal aja, jangan pakai tanya lagi, siapa yang menguburkan kita? Terserah mau dikubur, mau kita dimakan oleh orang masih hidup.